Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. I just wanna spread love and peace and all of my happiness, yeah, to everyone that I meet, cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, even with a smile on our face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu. Hey guys, tahu nggak kamu apa itu PBB? Belum tahu ya? Nah, di sini kita akan belajar bersama tentang PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam materi ini terdapat beberapa materi, yaitu 1. Sejarah dan pengertian PBB, 2. Keanggotaan PBB, 3. Tujuan PBB, 4. Prinsip kerja PBB, 5. Organ-organ PBB, 6. Keanggotaan Indonesia dalam PBB, dan yang ketujuh, peran Indonesia dalam PBB. Jadi, berawal dari tahun 1915, Amerika Serikat terbesit gagasan untuk membentuk suatu liga yang bertujuan untuk menjauhkan dunia dari ancaman dan bahaya peperangan. Selanjutnya, Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat, pada tanggal 10 Januari 1920 membentuk Liga Bangsa-Bangsa. Tujuan Liga Bangsa-Bangsa tersebut dirasa tidak berjalan dengan baik lantaran yang dibuktikan dengan meletusnya Perang Dunia Kedua pada tanggal 1 September 1939 Masehi dengan jumlah korban yang tidak main-main. Sehingga Liga Bangsa-Bangsa ini dirasa tidak berjalan sesuai harapan. Perang Dunia Kedua itu menjadi pemicu dunia untuk mewujudkan organisasi yang memang mampu mewujudkan tujuan untuk mencapai kedamaian dunia. Selama Perang Dunia II, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt memulai pembicaraan mengenai badan penerus Liga Bangsa-Bangsa dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill di atas kapal perang Augusta di Teluk Newfoundland. Akhirnya, dalam konferensi San Francisco terbentuklah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Oktober 1945 dengan 51 negara anggota. Selanjutnya kita akan membahas keanggotaan PBB. Teman-teman tahu tidak bahwa tidak sembarang negara bisa menjadi anggota PBB. Bagi negara yang ingin menjadi anggota PBB harus memenuhi 4 syarat berikut. 1. Negara yang bisa menjadi anggota PBB adalah negara yang cinta damai. 2. Negara tersebut menerima kewajiban-kewajiban yang tertera dalam piagam PBB. 3. Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara yang bersangkutan dinilai dapat dan mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. 4. Diterima oleh Majelis Umum setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Keamanan. Selanjutnya, secara umum, keanggotaan PBB dibedakan menjadi 2, yaitu anggota asli dan anggota tambahan. Apa yang dimaksud anggota asli dan anggota tambahan? Penasaran kan? Mari kita simak uraian berikut. Pertama, anggota asli, yaitu negara-negara yang ikut dalam konferensi San Francisco dan melahirkan PBB dengan jumlah 51 negara. Kedua, anggota tambahan, yaitu negara-negara yang masuk menjadi anggota setelah organisasi PBB berdiri atau anggota di luar anggota asli dengan jumlah sekarang adalah 142 negara. Jadi, jumlah anggota PBB saat ini adalah 193 negara. Kalian sudah
kita simak pembahasan berikut ini. 3. Tujuan PBB. A. Menjaga perdamaian di seluruh dunia. B. Mengembangkan hubungan bersahabat di antara bangsa-bangsa. C. Bekerja sama membantu rakyat untuk hidup lebih baik. D. Menjadi pusat untuk membantu bangsa-bangsa dalam rangka mencapai tujuan. Selanjutnya kita akan belajar prinsip kerja PBB. Di antaranya, 1. Semua negara anggota memiliki kedaulatan yang sederajat. 2. Semua negara anggota harus memenuhi piagam PBB. 3. Negara-negara harus berusaha untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara damai. 4. Negara-negara harus menghindari penggunaan kekerasan. 5. PBB tidak boleh campur tangan terhadap masalah dalam negeri, negara maupun. 6. Negara-negara anggota perlu membantu PBB. Itulah prinsip-prinsip kerja PBB. Ternyata PBB itu mempunyai beberapa organ loh. Organ-organ itu terdiri dari organ utama, organ khusus, dan organ subsidiar. Nah, organ utama itu terdiri dari Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Kalian sudah tahu apa itu semua? Kalau belum, mari kita simak uraian berikut. Organ utama terdiri dari pertama, Majelis Umum. Majelis Umum adalah badan PBB yang anggotanya mencakup semua anggota PBB. Tugas dari Majelis Umum adalah 1. Penetapan anggota. 2. Mengadakan perubahan piagam. 3. Berhubungan dengan keuangan. 4. Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional. Dan kelima, memilih anggota tidak tetap, Dewan Keamanan, Dewan Perwalian, dan sebagainya. Dewan Keamanan dibedakan menjadi 2, yaitu anggota tetap terdiri dari Republik Rakyat Cina, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Anggota tidak tetap dipilih oleh Majelis Umum PBB berdasarkan pembagian geografis untuk jabatan selama 2 tahun. Ketiga, Dewan Ekonomi dan Sosial beranggotakan 54 negara dengan masa kerja masing-masing 3 tahun. Berikut beberapa tugasnya. Mengoordinasikan kegiatan badan-badan khusus, mengadakan studi dan penelitian, melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan dalam sidang Majelis Umum. Dewan Perwalian adalah badan PBB yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan melakukan pengawasan terhadap wilayah-wilayah perwalian. Mahkamah Internasional merupakan organisasi PBB yang menangani bidang peradilan terhadap sengketa antar negara. Sekretariat adalah organisasi PBB yang bertindak sebagai pusat pelaksanaan ketatausahaan PBB. Tadi kalian sudah belajar tentang organ utama. Nah, sekarang kita akan belajar tentang organ subsidiar dan organ khusus. Tapi di sini kita akan membahasnya beberapa saja. Di antaranya AFTA, ILO, IMF, UNESCO, UNICEF, dan WHO. Mari kita simak uraiannya berikut ini. Sekarang kita akan belajar tentang organ subsidiar dan organ khusus. Pertama, AFTA, atau dalam bahasa Indonesia merupakan kawasan perdagangan bebas ASEAN, bertugas meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota. Yang kedua, ILO, atau dalam bahasa Indonesia yaitu Organisasi Buruh Internasional, bertugas menampung isu-isu terkait buruh di dunia, bertujuan untuk mencapai perdamaian dengan terciptanya keadilan sosial, perbaikan nasib buruh dan keluarganya, serta keadilan di bidang ekonomi. Yang ketiga, IMF, atau dalam bahasa Indonesia yaitu Dana Moneter Internasional, tujuan untuk memajukan kerjasama internasional di bidang ekonomi sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan mencapai kemakmuran. Yang keempat, UNESCO. UNESCO bertujuan menjalin hubungan kerjasama dan perdamaian melalui pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan. Yang kelima, UNICEF bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang. Dan yang keenam, WHO bertujuan agar orang-orang mencapai tingkat kesehatan tertinggi yang paling memungkinkan serta bertugas membasmi penyakit khususnya penyakit
Selanjutnya kita akan membahas tentang keanggotaan Indonesia dalam PBB. Kiprah Indonesia dimulai sejak tanggal 28 September 1950 sebagai anggota yang ke-60 dalam PBB. Sebagai anggota PBB, Indonesia telah aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dengan membentuk pasukan perdamaian yang diberi nama Pasukan Garuda. Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebagai perwujudan protes atas duduknya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pada saat itu, di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Namun, setelah Indonesia keluar dari anggota PBB dan mengadakan konfrontasi dengan Malaysia, semakin lama Indonesia dikucilkan dari percaturan internasional. Setelah pemerintahan Republik Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto, Indonesia kembali menjadi bagian dari organisasi dunia, yaitu masuk kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Di samping itu, Indonesia juga menjalin kembali hubungannya dengan Malaysia. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh anggota PBB yang lain. Hal ini terbukti dengan dipilihnya Ada Malik sebagai Ketua Sidang Umum PBB tahun 1971. Nah, sebelumnya kita sudah mendengar peran Indonesia dalam PBB kan? Sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang peran Indonesia dalam PBB. Indonesia pada tahun 1955 menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika KAA di Bandung yang melahirkan Dasar-Sila Bandung. Pada tahun 1961, Indonesia merupakan salah satu pelopor sejarah berdirinya ASEAN dan gerakan non-blok. Pada tahun 1971, Ada Malik ditunjuk mewakili Indonesia menjadi presiden di Majelis Umum PBB. Pada tahun 1984, Indonesia mengirimkan bantuan beras melalui Organisasi Pangan dan Pertanian ke Ethiopia yang dilanda musibah kelaparan. Pada tahun 1989, Indonesia berhasil membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di Kamboja. Pada tahun 1996, Indonesia berperan sebagai mediator penyelesaian konflik antara Filipina dan Moro National Front Liberational atau MNFL. Itulah pembahasan dari kami.